Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Semoga Allah menerima amalan salat zuhur berjamaah kita dan menerima seluruh amal soleh yang telah kita lakukan, dan semoga Allah mengampuni seluruh dosa dan khilaf kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, sebagaimana disampaikan di pekan kemarin, untuk Selasa ini kita akan bahas ini ya, pertanyaan. Ke DKM sudah ada beberapa pertanyaan. Ini sepertinya tidak akan bisa terjawab semuanya di hari ini. Namun kita akan jawab sebisanya kita aja dulu ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pak Ustadz, saya pernah dengar kalau gunnah itu ada durasinya yang berbeda-beda. Mohon dijelaskan Pak Ustadz. Baik, Bapak dan Ibu, dalam makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, ada yang terakhir namanya al-khayshum. Al-khayshum itu adalah tempat di mana huruf-huruf gunnah masuk ke sana. Al-khayshum itu rongga hidung. Makanya gunnah itu suaranya dengungkan. Ya. Durasinya berapa lama? Kalau masalah durasi, tetap 2 harokat. Ya. Apa saja sih ya gunnah itu? Gunnah itu ada nun tasydid, ada mim tasydid, ada apa lagi ada gunnahnya? Ada idgham bi gunnah, ada iklab, ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi, atau simpelnya begini, nun tasydid, mim tasydid, kemudian nun sukun tanwin, ya, kecuali bertemu dengan aha, go, kho, la, ro. Ya, ini pengecualian maksudnya. Kalau ketemunya nun sukun tanwin ketemu selain 8 huruf ini gunnah. Ya. Kemudian ada mim sukun ketemu ba. Ini adalah yang ketika kita membacanya harus ada gunnah. Contohnya yang nun tasydid ada di surah Al-Kautsar. Bapak Ibu hafal ya Al-Kautsar? Di antara surat favorit katanya tuh ya. Inna a'tayna kal kautsar. Inna nun tasydid. Nah, ketika in masukkan ke rongga hidung, dengungkan. Tahan 2 harokat. Inna, ya. Inna. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan 2 harokatnya gunnah itu kalau secara ketukan dia lebih panjang dari 2 harokatnya mad asli. Maka kemudian katakan simpelnya coba aja 3 ketukan. Mereka tetap mengakui kalau harokat 2 harokat tapi ketukan boleh 3 ketukan. Sehingga baca nun tasydid di kata inna bacanya inna a'tainakal kautsar. Yang kedua mim tasydid. Mim tasydid juga sama, masukkan rongga hidung. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Ada lagi di surah Al-Zalzalah ada kata may ya'mal.
Nun sukun ketemu ya itu idgham bi gunnah. Idgham yang pakai gunnah. Maka kalau Bapak Ibu bacanya faman ya'mal misqala dzarratin, nah itu salah. Ya, enggak ada gunnahnya berarti. Harusnya faman ya'mal faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah khairan yarah gitu. Ya. Rasakan ketika membaca gunnah masuk ya suaranya ke rongga hidung. Dengung bahasa kita mah. Jadi kalau secara durasinya ya 2 harokat. Namun ada yang mengatakan ketukannya bolehlah kira-kira 3 ketukan untuk gunnah ya. Baik, kemudian yang kedua berkaitan dengan hamzah. Apakah bisa kita wasol bismillah dengan awal surah Al-Qari'ah sama seperti wasol dengan awal surah At-Takatsur? Baik. Al-Qari'ah dia dimulai dengan hamzah wasol. Al-Qari'ah. Begini. Al-Qari'ah. Ininya hamzah wasol. Hamzah wasol sebagaimana yang disampaikan di pekan kemarin adalah hamzah yang dibaca ketika di awal bacaan. Kalau di tengah bacaan tidak dibaca. Sedangkan At-Takatsur ini kan Al-Qari'ah ya. Ini Al-Qari'ah. Kalau At-Takatsur gini. Al-Hakumut Takatsur Al-Hakum. Alhaakum. Alhaakum. Ya. Al-Qari'ah hamzah wasal, At-Takatsur mah hamzah qata. Sebagaimana yang disampaikan pekan kemarin, hamzah wasal dibaca hanya ketika awal bacaan. Kalau dia di tengah bacaan, artinya diwasal dari yang sebelumnya, maka hamzahnya tidak dibaca. Namun hamzah qata, hamzah yang seperti ini, kapanpun dia, ya, dimanapun dia berada, mau di tengah bacaan, mau di awal bacaan, mau di akhir bacaan, dibaca. Maka kalau kita baca secara terpisah, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, A-nya dibaca secara terpisah. At-Takatsur sama, Alhaakumut Takatsur, ya. Dibaca, sama-sama dibaca A-nya. Namun pertanyaannya bagaimana kalau disambungkan, diwasal dari kata bismillah. Sebagaimana di pekan kemarin saya contohkan di surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdulillah. Milham tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Itu salah. Ya, karena dia hamzahnya hamzah wasal, ya. Karena hamzah wasal, a-nya tidak dibaca. Nah, Al-Qari'ah hamzah wasal. Maka baca disambung dari bismillah, a-nya tidak dibaca lagi. Sehingga bacanya jadi Bismillahirrahmanirrahimil Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahimil Qari'ah. Mal Qari'ah. Nah gitu. At-Takatsur karena dia hamzah qata, dimanapun berada a-nya harus dibaca. Maka kalau diwasal dari bismillah, bacanya a-nya tetap harus tampak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut. Nah, a-nya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, gitu. A-nya tetap harus dibaca. Karena alhaakum di sana bukan hamzah wasal, tapi hamzah qata yang harus dibaca walaupun di tengah bacaan. Kade, ya, ini Bapak Ibu tarawih ini nih, ya. Kan yang paling simpel katanya baca aja dari At-Takatsur. Rakaat pertama At-Takatsur, kedua Al-Asr, rakaat tilu
Al-Humazah. 4, Al-Fil. Rakaat kelima Quraisy. Rakaat keenam Al-Ma'un. Rakaat ketujuh udah Al-Ma'un. Al-Kautsar. Rakaat ke-8 Al-Kafirun. Nanti rakaat ke-9 atau pas witirnya baca An-Nasr. Rakaat ke-10 baca Al-Lahab. Rakaat ke-11 baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kan simpelnya. Pas. Yang 11 rakaat bisa baca itu, yang 23 sama juga. Rakaat pertama At-Takatsur, rakaat kedua Al-Ikhlas biasanya. Rakaat ketiga Al-Asr, rakaat keempat Al-Ikhlas deui. Rakaat kelima Al-Humazah, rakaat keenam Al-Ikhlas deui. Ikhlas luar biasa ya. Baca kalau itu ikhlas ya. Coba kalau gaya Rasulullah kira-kira kita ikhlas gak ya? Kalau gaya Rasulullah satu rakaatnya saja setelah Al-Fatihah yang dibaca Al-Baqarah. Al-Baqarahnya bukan 5 ayat Bapak Ibu ya. Kita makan Al-Baqarah biasanya alif lam mim berakhir dengan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kan biasanya Allahu Akbarnya. Ruku ini lanjut terus. Rasul Al-Baqarahnya sampai diselesaikan. Aduh ya Allah ya. Ada yang usianya di bawah 40 tahun. Rasul itu baca Al-Baqarah di atas 53 tahun. Ya. Di atas 53 tahun karena Al-Baqarah turunnya di Madinah. Dan Rasul di Madinah di usia 53 tahun ke sana. Allahu Akbar. Yang udah menjelang pensiun ayo. Kita coba Al-Baqarah. Jadi yang dibaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa itu katanya dalam satu rakaat Bapak Ibu ya. Enggak dong, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, jadi perhatikan ketika kita menyambung-nyambungkan bacaan, kalau Hamzah Qata tadi yang saya bilangnya Hamzah Qata, maka A-nya tetap harus dibaca dimanapun posisinya. Tapi kalau Hamzah Wasal, dibacanya hanya ketika di awal bacaan. Begitu ya. Semoga nanti pas tarawih ini benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. A-nya tidak dibaca lagi. Kalau At-Takatsur, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. A-nya dibaca. Begitu. Baik, kemudian yang ketiga, Pak Ustadz, apabila seorang imam sholat melakukan kesalahan kecil atau lahnul khafi dalam bacaan suratnya, apakah itu mempengaruhi sah dan tidaknya sholat imam tersebut? Dan apabila ketika kita sedang sholat kemudian berdehem, apakah itu membatalkan sholat? Baik, Bapak dan Ibu, imam itu pastikan adalah yang bacaannya paling benar. Pastikan yang bacaannya paling tepat, kemudian tambah dengan paling banyak hafalannya, paling faham, paling solih. Kenapa? Bacaan imam nanti akan jadi bacaan makmum. Kalau imam bacaannya salah, maka makmum akan ke bawah salah. Ya. Kalau bacaannya tepat imam, insya Allah makmum pun akan ke bawah tepat. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Kalau ada salat berjamaah, yang jadi imam adalah yang paling bagus interaksi bersama Qur'annya. Aqra'uhum li kitabillah. Yang aqra' itu yang paling bagus bacaannya, bukan bagus nadanya, maksudnya paling benar, ya. Bisa jadi bacaannya lempeng-lempeng saja tapi benar. Saya pernah waktu di Masjidil Haram itu Bapak Ibu ya, imam itu bacaannya lempeng deh. Tapi ini Syekh Kabir ya, Syekh besar, karena gak mungkin kalau sekarang tiba-tiba ada orang yang sambil lewat jadi imam di Masjidil Haram, enggak. Bacanya lempeng, tapi Masya Allah emang bagus bacaannya. Ya, baca tepat maksudnya bacaannya. Maka
Kalau imam itu yang paling bagus, kualitas salatnya akan lebih bagus juga. Ya, ini sekalian juga pesan kepada para DKM. Tugas DKM bukan jadi imam. Tugas DKM itu adalah yang mengurus Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi jangan merasa berat kalau ada orang yang ditunjuk DKM, kemudian, wah saya mah gak bisa jadi imam. Bukan. DKM tugasnya bukan jadi imam. DKM ngatur. Adapun imam, pastikan sama DKM yang bacaannya paling benar. Gitu, ya. Jangankan lahnul khofi, ya. Intinya kalau ada kesengajaan bacaan Quran, ya itu bisa membatalkan sholat sebenarnya. Maksudnya bukan membatalkan sholat secara sah tidak sahnya ya mungkin ya. Kalau secara sah mungkin oke-oke saja. Mungkin masih bisa sah-sah saja. Tapi jadi tidak sempurna. Itu kesalahan kecil ya. Kalau kesalahan besar, na'udzubillah. Contohnya, ada imam yang baca begini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Kalau dibaca la a'budu ma ta'budun, la-nya dipendekin, itu kan termasuk kesalahan fatal Bapak Ibu. Ya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. La-nya panjang. Tapi kalau Bapak Ibu bacanya la a'budu ma ta'budun, aku tuh asli penyembah apa yang kamu sembah. Aku penyembah apa yang kamu sembah pasti. Ada juga yang saya sering dengar di surah Al-Duha, ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. La-nya kan pendek. Ini saya sering dengar imam yang bacanya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala, la-nya dipanjangin. Itu fatal. Kalau la-nya pendek artinya dan pasti Allah akan memberikan apapun sehingga kamu ridha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tapi ketika imam kalau bacanya wala, artinya dan Allah tidak akan memberimu. Sefatal itu sebenarnya. Ini termasuk kesalahan jali, berat. Belum kalau pelafalan hurufnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini sengaja dibaca alhamdu. Wah, itu jak perang. Ya. Alhamdu artinya apa Bapak Ibu? Segala puji kan lillah bagi Allah. Alhamdu artinya itu mati, hancur, kurang, diam. Itu alhamdu. Kalau alhamdu segala puji, kalau alhamdu kurang lebih artinya kurang, diam, mati, hancur. Mungkin gak bagi Allah seperti itu? Gak mungkin. Nah makanya ya ini harus hati-hati. Nah ibu bapak, jadi kalau masalah keabsahan, insya Allah sah saja mungkin sholatnya. Hanya ya jadi kurang bermutu saja. Maka sekali lagi kepada para DKM ya, pastikan imam itu yang paling benar bacaannya. Ya udah mah paling benar bacaannya, kemudian paling banyak hafalannya, paling banyak fahamnya juga, paling banyak pengamalannya. Suaranya bagus juga. Wah, cocok pisan ya. Allahu Akbar. Kemudian berdehem ya kalau berdehem saja Bang ya gak apa-apa. Seperti apa namanya tuh batuk ya enggak. Tapi wallah berdehem maksudnya komunikasi ya. Berdehem hanya sekedar ngasih tahu ya bahwa ini lagi ada yang sholat di sini. Wallah alam sependek ilmu saya tidak masalah kalau hanya dehem seperti saja mah. Kecuali dehemnya terus-terusan, terus saya nggak dehemnya. Kalau membetulkan bacaan imam gimana Bapak Ibu?
bukan dengan dehem ya. Imam salah, contohnya yang paling simpel. Ongkoh awalnya wattini wazzaitun, baca atin. Kemudian pas dalam perjalanannya baca illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, benar atau salah barusan? Salah kan atin ini mah ya. Eta mah al-asr. Maka cara mengoreksinya bukan dengan berdehem, benerin saja. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Pas dia mau watawa bilang falahum ajrun. Nah gitu. Kalau membetulkan bacaan, langsung bacaannya yang disampaikan. Ya. Kalau membetulkan gerakan, ya laki-laki baca apa? Tasbih ya, subhanallah. Kalau perempuan dengan menepuk pahanya gitu, ya. Gitu. Bagaimana kalau berjamaahnya suami istri? Suaminya salah, istrinya gimana? Baca subhanallah saja, nggak apa-apa. Dan imamnya suaminya, ya. Tapi kalau yang di depannya bukan suaminya baru ya pakai dengan menepuk. Begitu ya. Sudah jam 1:50, bagaimana Pak Riki? Gimana? Cukup? Oh baik. Mohon Bapak Ibu, mohon maaf, ini insya Allah kita bahas selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya. Semoga apa yang dibahas barusan menjadi ilmu yang berbuahkan amal ikhlas bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.